Antara tahun 1939 hingga 1940, seorang pemuda berusia 25 tahunan melarikan diri ke Cina dari negaranya sendiri, yaitu Burma. Dia melarikan diri karena menjadi buron atas aksi-aksinya menentang kolonialisme Inggris. Dia berusaha mencari bantuan dari komunis Cina untuk kemerdekaan bangsanya dari jajahan. Dalam pelariannya ini, bukannya bertemu dengan petinggi negara Cina, dia justru direkrut oleh Jepang untuk membentuk tentaranya sendiri. Kelak, dari perekrutan inilah terlahir cikal bakal militerisme di negara yang hingga memasuki era modern masih belum bisa lepas dari kendali tentaranya. Bagaimana kisah selengkapnya? Beginilah ceritanya. Halo pendengar cerita, di sisi sebelah timur India melintasi Teluk Benggala, sebuah provinsi baru saja memisahkan diri dari India pada tahun 1937. Provinsi itu kini menjadi negara sendiri, dia adalah Burma. Meskipun begitu, Burma tetap tidak lepas dari penjajahan atau kolonialisme Inggris. Saat tanda-tanda Perang Dunia Kedua akan dimulai di Eropa, rakyat Burma mulai bergerak untuk menuntut kemerdekaan dan kebebasan. Protes-protes dan demonstrasi terjadi di jalan-jalan dengan inisiasi dari para pelajar. Salah satu yang memegang peran atas tuntutan kemerdekaan waktu itu adalah Aung San. Jika kalian menyangka Aung San ini adalah Aung San Suu Kyi yang pada Februari lalu ditangkap militer, kalian salah. Aung San adalah ayah dari Aung San Suu Kyi. Pada akhir tahun 1930-an, Aung San adalah orang yang aktif dalam pergerakan Burma. Dia adalah mahasiswa dari Universitas Yangon dan memiliki peran dalam pers kampusnya waktu itu. Pada usianya yang masih muda, dia telah mendirikan partai dan mengorganisir berbagai elemen masyarakat untuk bergerak melawan Inggris. Pada tahun 1939, Aung San berada di puncak pergerakannya. Dia akhirnya diburu untuk ditahan meskipun sebelumnya dia juga sudah pernah ditangkap. Menghindari penangkapan dan penahanan atas dirinya, Aung San memutuskan untuk kabur ke luar negeri. Negeri yang dituju Aung San adalah Cina. Banyak hal yang membawa Aung San ke Cina, diantaranya adalah ideologinya sendiri yang lebih cenderung ke arah kekirian, sehingga dia berharap petinggi komunis di sana bisa membantunya dalam kemerdekaan Burma. 1940, Aung San datang ke Cina, lebih tepatnya di kota Xiamen. Sayangnya pada masa itu komunis Cina sedang menghadapi perang dengan kekaisaran fasis Jepang. Bukannya bertemu dengan petinggi partai komunis, Aung San justru ditangkap oleh polisi militer Jepang. Mengetahui rencana Aung San yang datang untuk tujuan bekerja sama dengan Partai Komunis Cina demi membebaskan negaranya dari jajahan Inggris, Jepang melihat hal ini sebagai peluang. Jepang justru menawarkan kerjasama dengan dirinya untuk melawan Inggris di Burma. Jepang menjanjikan akan melatih Aung San dan orang-orang Burma untuk melawan Inggris. Pada situasi ini, Aung San berada di tengah-tengah kekuatan besar, antara Inggris sebagai penjajahnya dari blok sekutu, Cina yang merupakan kiblat ideologinya sebagai orang yang belajar komunis, dan Jepang dari blok fasis yang menawarkan bantuan di depan mata. Karena belum tentu dia bisa bertemu dengan Partai Komunis Cina, Aung San pun akhirnya deal dengan Jepang. Pada tahun 1941, Aung San kembali ke negaranya Burma, setelah sebelumnya hampir menghabiskan setengah tahun di Tokyo untuk belajar bahasa Jepang dan politik di sana. Aung San kembali sebagai penyelundup. Dia diam-diam merekrut teman-temannya untuk ikutan mendapat pelatihan militer dari Jepang. Singkat cerita, berhasillah Aung San mengumpulkan 29 orang. Bersama Aung San, ke-30 orang ini berangkat ke Pulau Hainan, sebuah lokasi yang berada di teritori Cina untuk menerima pelatihan militer. Tidak sampai setahun mereka berlatih bersama Jepang dengan bantuan dari perwira Jepang Keiji Suzuki. Ke-30 orang ini kembali ke Burma dan dengan cepat merekrut orang-orang lain sebagai bagian dari relawan. Ke-30 orang ini mereka mendapat julukan sebagai 30 Comrades atau 30 kamerat atau 30 kawan. Sebuah sebutan yang hingga kini masih dianggap seperti nama sebuah geng legendaris di Myanmar. Desember 1941, 30 kamerat meresmikan Tentara Kemerdekaan Burma. Tentara-tentara ini adalah embrio dari Tentara Nasional Burma di masa depan. Mereka mengucurkan darah mereka, menuangkannya ke dalam mangkuk dan mencampur dengan alkohol untuk meminumnya, sebagai simbol persaudaraan dan ikatan di antara mereka. 1942, dengan bantuan Jepang, tentara ini berhasil menguasai kota Yangon dan merebutnya dari Inggris. Hanya setahun kemudian, pemerintahan Myanmar didirikan.
Namun bukannya pemerintahan yang mandiri dan merdeka, mereka justru berada di bawah Jepang. Ya, tentu saja Jepang sebagai negara yang membantu mereka lepas dari Inggris tidak mau begitu saja memberikan bantuan secara gratis. Burma diperbolehkan mengatur pemerintahan sendiri namun di bawah komando Jepang. Menyadari hal ini, Aung San tidak tinggal diam. Ia secara sembunyi-sembunyi mendirikan Partai Anti-Fascist People Freedom League atau Partai Kebebasan Rakyat Anti-Fasis. Dia bersama orang-orang yang menuntut kemerdekaan penuh secara diam-diam mengorganisir diri sendiri untuk melawan Jepang. Hingga pada tahun 1945 mereka akhirnya secara terbuka bertempur melawan Jepang, negara yang dulu mendidik mereka untuk melawan Inggris. Selama konflik untuk mengusir Jepang, Inggris yang dulu mereka usir atas bantuan Jepang datang kembali. Inggris menawarkan janji kemerdekaan utuh bagi Burma suatu saat nanti jika mereka mau bekerja sama untuk mengusir Jepang. Mendapatkan tawaran ini, Aung San pun setuju. Apakah kalian menemukan keanehan dalam peristiwa ini? Dulu Burma mendapatkan bantuan Jepang untuk mengusir Inggris, lalu mereka melawan Jepang sendiri, lalu kini menerima bantuan Inggris untuk mengusir Jepang. Itulah kerumitan yang terjadi bukan hanya pada Burma, namun juga banyak negara-negara jajahan selama Perang Dunia Kedua. Oke, kita lanjutkan. Tahun 1945, Jepang kalah perang. Mereka menyerah setelah bom atom menghancurkan negara itu. Kini hanya Inggris yang tersisa di Burma. Inggris membuat perjanjian akan memberikan kemerdekaan pada Burma dalam setahun kemudian. Dalam masa persiapan itu, Aung San diangkat sebagai Perdana Menteri Wakil dari Kerajaan Inggris Burma pada September 1946. Seperti layaknya negara-negara jajahan yang baru merdeka, konflik dalam negeri pun terjadi. Aung San yang menerima jabatan itu dianggap sebagai antek asing oleh orang-orang pro kemerdekaan, khususnya para komunis Burma. Aung San yang dulunya berhaluan kiri bahkan sempat datang ke Cina untuk meminta bantuan Partai Komunis Cina, pada akhirnya melarang aktivitas komunisme di Burma. April 1947, partai milik Aung San memenangkan pemilu. Dengan begini, orang-orang Aung San akan mendominasi majelis konstitusi untuk menerapkan konstitusi apa yang akan dijalankan Burma. Setelah pemilu, Aung San mulai membentuk kabinetnya. Ia berusaha untuk menciptakan kabinet yang proporsional antar etnis minoritas Burma agar tidak terjadi kecemburuan etnis. 19 Juli 1947, pada pukul 10 pagi, di gedung sekretariat, Aung San bercerita soal demokrasi dan kebebasan. Dia bercerita kepada pejabat Inggris soal kerinduannya akan rekan-rekan lamanya di militer. Dia bercerita mengenai perjuangannya dan kawan-kawannya. Sampai akhirnya segerombol orang memasuki gedung dan memberondong seisi gedung dengan tembakan. Aung San tewas seketika. Seorang mantan politikus Burma bernama U Saw dituduh berada di balik pembunuhan ini. U Saw adalah pemimpin Partai Myo Chit yang memiliki pandangan berbeda dengan Aung San. U Saw beranggapan Aung San memberi konsensi besar pada Inggris dibandingkan dengan janji kemerdekaan yang akan diberikan. U Saw akhirnya dieksekusi mati atas tuduhan itu. Beberapa pendapat menyebut U Saw tidak terlibat hal ini sebenarnya. Dia hanya dijebak dan dijadikan kambing hitam atas kematian Aung San. Aung San dimakamkan di kaki pagoda emas Seidagon di kota Yangon. Perjuangannya selama hidup untuk kemerdekaan Burma tidak sempat dia saksikan. 6 bulan kemudian, tepatnya 4 Januari 1948, Burma merdeka. Nah, pendengar cerita, itulah sedikit kisah mengenai Aung San dan 30 Comrades yang menjadi cikal bakal militer Myanmar. Setelah kematian Aung San, kisah 30 Comrades tidak berhenti. Salah satu anggota 30 Comrades yang lain pada 14 tahun kemudian mengambil alih kekuasaan dan menancapkan dominasi militer yang lebih dalam kepada Burma, sebuah dominasi yang hingga kini tidak bisa lepas dari Burma yang telah berganti nama menjadi Myanmar. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan hal-hal unik dan menarik di dunia. Terima kasih dan sampai jumpa.